Seekor ular sanca berukuran 3 meter membuat kaget warga Tipar Cakung, Jakarta Timur. Ular tiba-tiba muncul di plafon rumah warga. Tak berani ambil resiko, warga menghubungi pemadam untuk mengevakuasi ular. Tarik. Hampir setengah jam 4 petugas pemadam yang dikerahkan ke lokasi baru bisa mengevakuasinya. Namun tadi setelah subuh, warga melihat ada lilitan ular di berjaringan plafon antara rumah dan rumah yang ada gangnya di luar plafon, sehingga ularnya ada di lilitan besi baja itu sendiri. Setelah berhasil dievakuasi, ular dibawa ke kantor pemadam sektor Cakung dan akan diserahkan ke pecinta ular. Saksi kunci dugaan pengaturan skor di Liga 3 Jawa Timur menjadi korban tabrak lari. Ia ditabrak hanya 1 hari sebelum diperiksa di Polda Jawa Timur. Bendahara tim Liga 3 Gresik Putra Paranane FA Zaeka Wulandari batal diperiksa Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan pengaturan skor. Ia mengaku menjadi korban tabrak lari 1 hari sebelum pemeriksaan. Peristiwa terjadi saat Za bersama suami berbonceng motor membeli e-tol persiapan perjalanan esok harinya ke Polda Jawa Timur dari Malang. Saat pulang ke rumah, Za mengaku dipepet 2 motor hingga kecelakaan. Di Jalan Nai itu ada orang yang mepet saya dari arah kanan, 2 orang. Itu kenceng banget kena setir ini suami saya. Itu tapi kita nggak jatuh. Nah, selang sekitar 50 meter kurang lebih ya, 50 meter lagi itu ada sepeda dari kiri itu yang lampunya dimatiin dan dia itu kenceng. Ya nggak tahu ceritanya gimana, akhirnya saya jatuh ke kanan itu, gitu sama suami saya. Saat ini, rumah Zaeka Wulandari dijaga Brimopolda Jawa Timur bersenjata lengkap, Satlantas, dan Satreskrim Polres Malang. Polisi akan memeriksa Zaeka di rumahnya. Zaeka merupakan saksi kunci dugaan pengaturan skor yang sedang dibongkar PSSI. Sudah ada 4 nama yang dilaporkan PSSI ke Polda Jawa Timur terkait atur mengatur skor di turnamen Liga 3. Apakah ini tabrakan biasa? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat, dan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, tadi katanya rumah korban ini dijaga polisi bersenjata lengkap. Kenapa, Pak? Baik, Mas. Jadi terkait informasi tersebut, itu awalnya dari rencananya hari ini kan kami akan melakukan pemeriksaan atau interogasi dan konfirmasi, klarifikasi terkait dugaan adanya suap menyuap yang dilaporkan kemarin. Ya. Nah, dari 5 saksi, 4 yang hadir, 1 tidak hadir. Setelah dikonfirmasi ternyata 1 saksi atas nama Mbak Eka itu mengalami kecelakaan. Oke. Kejadiannya jam 19 malam. Ya. Nah, rencananya itu menurut informasi yang kami terima di lapangan, saudari Eka itu akan mengisi kartu tol untuk berangkat ke Surabaya besoknya. Ya. Pada saat mengendari kendaraan, itu jalan memang gelap, tidak ada lampu jalan, kemudian jalan itu menikung. Pada saat menikung, ada kendaraan lain yang menyalip dari sebelah kiri. Oke. Di situ, tapi informasi yang dari teman-teman lalu lintas yang melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap situasi korban maupun TKP tidak ada namanya bentuk senggolan. Namun tetap kami akan mendalami terkait adakah dugaan antara kejadian tersebut dengan rencana kesaksian daripada Mbak Eka sebagai saksi yang untuk dilakukan pemeriksaan. Baik. Nah, untuk itu Mas, kami tetap memberikan perlindungan terhadap Mbak Eka. Kami tempatkan 1 polisi berseragam dan juga yang tidak berseragam. Untuk baik Pak Gatot. Oke. Saya ke Pak Samiaji. Kalau Pak Samiaji
menduga ada hubungan tidak tabrakan ini dengan rencana pemeriksaan saksi pada hari ini? Terima kasih, ya Maulana Sekar, bahwa setelah kejadian tadi malam itu, sebetulnya saya langsung dikontak oleh Mbak Zah Eka Wulandari, tapi melalui adiknya, karena posisinya yang bersangkutan ada di salah satu rumah sakit. Ketika kemudian kami video call melihat lukanya itu, saya minta Mbak Zah itu untuk segera ke rumah sakit terdekat, sebelah perlu divisum, karena memang saya punya dugaan itu ada kaitannya dengan pemanggilan yang bersangkutan besok atau hari ini tadi di Polda Jawa Timur. Dari mana kecurigaan Pak Samiaji ini muncul? Jadi Mbak Zah sebelumnya sempat ngomong ke saya, ada telepon yang sifatnya privasi untuk hati-hati. Jadi berkaitan dengan laporan yang bersangkutan selaku bendahara dari Gestra Paranani FC itu ke Komdis PSSI Jawa Timur. Ya. Setelah adanya dugaan ancaman itu, ada pelaporan ke polisi atau bagaimana Pak Samiaji? Jadi saya tadi malam langsung koordinasi dengan unit 2 ya di Diskrim Polda Jatim, dan kemudian kami laporkan sepintas kronologisnya itu, dan kemudian kami terus koordinasi sampai tadi pagi. Kebetulan saya juga salah satu pelapor yang tadi diperiksa bersama 3 saksi, yaitu 2 pemain Gestra dan 1 Gigman, dan juga Pak Bagio Sulaksono selaku manajernya Gestra Paranani FC. Ya, jadi tadi ada 5. Baik. Kembali ke Pak Gatot. Pak Gatot, karena ini ada pelaporan, kemudian ada orang yang dilaporkan. Kira-kira pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada apa-apa di balik tabrakan ini akan memeriksa siapa lagi? Ke depan kami akan melakukan pemeriksaan beberapa lagi, Mas. Di antaranya ada dari pihak kesebelasan yang lain yang ada dalam pelaporan ke kami terkait dugaan adanya suap tersebut. Itu tetap kami akan laksanakan. Nanti rencananya tanggal 30 itu akan dilakukan pemeriksaan lagi, Pak. Tanggal 30 itu pemeriksaan kepada terkait dengan pengaturan skor atau kejadian tabrakan ini? Pengaduan skor. Kalau yang kejadian malam ini, itu tim dari Direktorat Krim sudah meluncur ke Malang. Dan rencananya malam ini juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara Eka di kediamannya. Ya, Pak Samiaji, setelah adanya kejadian seperti ini, bagaimana kemudian, apalagi termasuk Pak Samiaji adalah seorang pelapor juga, apakah akan terus jalan atau bagaimana menyikapi kekhawatiran ini? Tentu saya menyikapi dengan bijak, dan saya harus memberikan respon positif terhadap Polda Jatim yang sangat reaktif dan responsif setelah kami melakukan koordinasi. Sebetulnya saya malam itu juga sempat mengimil LPSK. Tapi karena melihat pagi tadi sudah ada luar biasa gerakan yang dilakukan oleh Polda, maka menurut saya tidak perlu, dan biar proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Kembali ke Pak Gatot. Pak Gatot, kalau tidak salah tahun 2018, apakah di Jawa Timur atau di mana gitu, pernah juga kejadian seorang pemain sepak bola yang melaporkan pengaturan skor juga menjadi korban tabrak lari. Bagaimana kemudian kepolisian menyikapi ini supaya tidak ada kecurigaan bahwa tabrakan ini adalah disengaja oleh mereka-mereka yang dilaporkan dalam kasus ini? Baik, Mas, terkait dugaan tersebut, ini juga tetap oleh tim dari kami mengamati terus terkait masalah kemungkinan hal-hal tersebut digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang terkait masalah pengaturan skor atau suap menyuap. Kita tetap mendalami dan kita tetap mengawasi terus. Gitu. Termasuk perlindungan kepada korban? Perlindungan kepada korban dan para pelapor-pelapor lain? Ya, betul. Ya, betul, Mas. Itu kami tetap melakukan pemantauan, dan nanti atas perintah
juga dari pimpinan kami akan juga ditempatkan beberapa anggota untuk mendampingi. Tentunya harus dengan seizin daripada yang bersangkutan. Ya, Gitu. oke. Pak Samiaji, kalau melihat kejadian ini kan menunjukkan bahwa Pak Samiaji dan kawan-kawan berhadapan dengan seseorang atau sekelompok yang sangat besar ini. Bagaimana kemudian tindakan ke depan? Tentu saya sebagai Ketua Komdis Jawa Timur tetap mengedepankan regulasi, statuta, dan kode disiplin dalam menjalankan tugas saya sebagai Komdis PSSI Asprov Jawa Timur. Maka terkait dengan kasus itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya melakukan sidang dan menjatuhkan sanksi terhadap beberapa orang yang patut diduga dia terlibat artinya dalam percobaan suap dan taruhan sebagaimana di Kode Disiplin pasal 64 ayat 1 dan pasal 65 ayat 1. Ketika kemudian tersangka atau orang yang disangka lain tidak masuk dalam family football, maka kami serahkan kepada aparat keamanan dalam hal ini, yaitu penyidik Polda Jawa Timur, untuk menindaklanjuti yang saya tindak lanjuti juga dengan pelaporan secara resmi. Oke. Oh, jadi kasus ini secara Komdis sudah ada tersangkanya, terduga yang bersalah, Pak ya? Ada pelaku yang kita sanksi. Ya. Bapak masih mencurigai ada orang di balik itu yang belum ikut dalam persidangan tersebut? Tidak, artinya dari uraian kami ketika sidang dan memanggil pihak yang menurut kami sudah cukup, karena kami juga sidang secara kolektif, kan gitu kan. Kemudian pada tanggal 19 November itulah kami menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang pihak yang itu masuk family football. Dan juga kami menjatuhkan sanksi percobaan terhadap 2 pemain Gestra Paranami FC dan 1 kitman. Oke. Pak Gatot, nama-nama yang sudah bersalah dalam kasus ini, yang secara bersalah oleh Komdis itu, termasuk dalam orang yang akan diperiksa dalam kasus pengaturan skor atau tabrak lari ini tidak? Betul Mas, jadi semua yang berkaitan dengan yang terlapor, itu akan kami lakukan pemeriksaan semuanya. Untuk dugaan tabrak lari, kami akan tetap melakukan penyelidikan dan nanti berkoordinasi dengan teman-teman di lalu lintas Polres Malang, Mas. Oke, jadi ada 2 kasus yang ditangani sekarang, tabrak lari maupun kasus pengaturan skor tersebut. Baik, Pak Gatot dan Pak Samiaji, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam, Pak. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam kurun waktu 2 tahun. iNews Prime segera kembali.